Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali dapat meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak di acara ibadah kita pada saat ini. Mari kita memulai dengan mengundang Roh Kudus untuk dapat hadir dalam hati dan pikiran kita pada saat ini. Bapa yang penuh kasih dalam tahta kerajaan surga, terima kasih kembali pada saat ini kami memiliki kesempatan indah untuk dapat berkumpul bersama-sama, untuk dapat memperoleh kekuatan dari firman-Mu, dan mendapatkan hal yang akan membawa kami dalam satu perjalanan iman yang lebih baik, lebih kuat, mengarah selalu kepadamu. Pimpinlah acara ini Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Engkau menuntun kami untuk dapat memiliki pengetahuan, dapat memahami, dan dapat mempraktekkan pelajaran yang akan kami pelajari pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa hamba-Mu. Ini adalah doa dan permohonan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Baik, saudara yang saya kasih, kita kembali melihat apa yang telah dituliskan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita ya untuk sepanjang minggu ini yang memiliki satu judul dianiaya tetapi tidak ditinggalkan ya, Rasul Paulus ya. Dan pada saat ini kita akan membahas atau melihat Rasul Paulus dan jemaat ataupun umat-umat Tuhan yang ada di Kolose ya. Apa yang akan kita lihat, apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman kehidupan mereka. Ya, baik, mari kita lihat ringkasan pelajaran dari apa yang telah dituliskan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita yang saya akan ringkaskan pada saat ini. Nah, Alkitab tidak mencatat bahwa Paulus pernah secara langsung mengunjungi kota Kolose. Tidak, dia tidak pernah secara berada di tempat tersebut. Namun, hal ini justru menegaskan keefektifan strategi penginjilan Paulus yang tidak hanya bergantung pada kehadirannya secara pribadi di tempat tersebut, melainkan pada pemuritan. Ya, ada orang yang telah menerima kebenaran dan kemudian menjadi murid Rasul Paulus, dan sekarang murid Rasul Paulus itulah yang membuka ladang baru di Kolose. Ya. Jadi pada pemuritan yang menghasilkan pekerja-pekerja Injil yang baru. Injil sampai ke Kolose melalui Epaphras, ya, seorang penduduk setempat, penduduk Kolose yang kemungkinan besar bertobat ketika Paulus melayani di Efesus. Ya, sekali tadi malam kemarin kita telah mempelajari bagaimana Rasul Paulus mengunjungi kota kota Filipi, tapi kemudian itu di Eropa. Tapi sekarang ini dalam perjalanan ini kita lihat dia mengunjungi satu tempat yang bukannya di Filipi, di Eropa, tapi sebelumnya itu di mana? Di Asia Minor, di Efesus ya. Jadi Paulus ada di Efesus ya. Jadi disitulah kemudian Epaphras ini kemudian menerima kebenaran tersebut dan dibaptiskan, bertobat dan dibaptiskan. Jadi Paulus melayani di Efesus pada pertengahan tahun 50-an Masehi. Dan pada masa itu pelayanan Paulus begitu luas sehingga semua penduduk Asia dikatakan mendengar firman Tuhan dalam Kisah 19 ayatnya yang ke-10. Nah, Efesus sebagai kota terpenting di Asia Kecil, Asia Minor ya, dan pusat perdagangan utama menjadi basis strategis penyebaran Injil. Dari situlah ya, dari kota Efesus ke kota-kota lainnya. Kenapa itu kota pelabuhan? Biasanya berlabuh lebih dahulu. Orang-orang ingin mengunjungi Asia Minor itu di kota Efesus itu ya. Dan dari kota ini, mereka yang telah bertobat seperti Epaphras membawa kabar keselamatan kembali ke daerah asal mereka, termasuk Kolose. Kitab Wahyu juga menunjukkan bahwa Injil telah menyebar luas di wilayah tersebut, menegaskan keberhasilan pendekatan pemuritan daripada Paulus. Kolose sendiri adalah suatu kota yang relatif kecil, yang terletak sekitar 15 km dari Laodikia. Meskipun tidak sebesar kota-kota di sekitarnya, Kolose memiliki populasi Yahudi yang cukup besar. Banyak orang Yahudinya di situ ya, dan kehidupan keagamaan yang bercampur dengan penyembahan berhala. Bukti arkeologis seperti mata uang di kota Kolose menunjukkan bahwa masyarakat Kolose itu menyembah banyak dewa. Dan kondisi ini menghadirkan tantangan besar bagi orang-orang Kristen, baik dalam memberitakan Injil maupun dalam mempertahankan kemurnian iman mereka, karena begitu banyak pengaruh dari adat istiadat Yahudi, pengaruh dari filsafat juga orang-orang kafir pada saat itu, sehingga kemurnian iman mereka itu tidak gampang untuk dipertahankan ya. Nah, selain Epaphras, tokoh Kristen penting lain di Kolose adalah Filemon ya, yang kemungkinan bertobat pada periode pelayanan yang sama. Melalui suratnya kepada Filemon, Paulus membahas kasus Onesimus, seorang budak yang telah menjadi orang percaya.
Meskipun hukum Romawi mengharuskan Onesimus, ya, Onesimus dikembalikan kepada tuannya, Paulus tidak hanya menekankan kewajiban hukum, melainkan menghimbau hati nurani Kristen daripada Filemon. Ya, Filemon sebagai tuan, ya, hukum memang menyatakan Onesimus itu harus kembali padamu, tapi milikilah hati kekristenan. Dengan kata lain, milikilah hati Kristus. Ia dengan lembut mendorong Filemon untuk menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Pendekatan Paulus ini menunjukkan bahwa Injil bekerja dari dalam keluar, ya. Dari dalam keluar. Jadi bukan dia akan, Injil itu bukan untuk merubah begitu saja masyarakat dengan tangan besi kita robah supaya betul-betul sesuai dengan firman Tuhan, keadaan masyarakat dan kebudayaan sosial dan lain sebagainya. Tapi Rasul Paulus tekankan dari dalam duluan. Kalau satu orang mempengaruhi satu keluarga mempengaruhi masyarakat dari dalam, maka masyarakat dan adat istiadat masyarakat tersebut tentunya dapat berubah kalau itu mulainya dari dalam. Dengan kata lain, jadi dari dalam keluar. Rasul Paulus tidak secara langsung menyerang sistem sosial pada zamannya, tetapi menanamkan prinsip kasih, prinsip kesetaraan. Kita semua diciptakan dalam rupa dan gambar Tuhan, dan martabat manusia, tidak ada tuan, tidak ada hamba, dan lain sebagainya. Dan martabat manusia yang pada akhirnya menggoyahkan fondasi ketidakadilan itu sendiri. Prinsip inilah yang kemudian mengilhami orang-orang Kristen di masa berikutnya untuk menentang perbudakan dan ketidakadilan. Bahkan ketika hal itu berarti melawan hukum yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Jadi inilah satu pelajaran yang menarik yang dapat kita lihat. Dan sekarang bagaimana ini dari dalam keluar ini, ya? Bagaimana perubahan dari dalam keluar ini dapat juga menjadi satu pelajaran bagi kita semua yang hidup di zaman now atau zaman modern pada saat ini, ya. Jadi apakah yang dapat kita pelajari dari pelajaran kita pada saat ini, pada hari ini, Paulus dan Kolose? Apa yang dapat kita pelajari pada saat ini? Nah, saat ini kalau kita melihat Kolose itu adalah satu kota di Turki, ya, di sebelah barat laut, ya, barat laut Turki, ya, southwest oleh Turki, di kota Honas pada saat ini, ya, di kota Honas di Turki. Dan itulah kota Kolose tersebut. Dan masih ada tempat peninggalan-peninggalan daripada zaman dahulu yang kemudian mereka berhasil. Dan di Asia Minor ini lihat, ya, dekat sekali dia. Ini Kolose itu kalau di Tanah Merah itu, ya, dekat dengan Laodikia, dekat dengan Hierapolis, Dan Rasul Paulus lah yang pertama-tama menulis tentang Kolose, walaupun dia tidak pergi ke situ. Dan satu-satunya ayat yang berbicara tentang Kolose adalah apa yang dari kata Kolose itu sendiri adalah apa yang ditulis dalam kitab Kolose. Kitab Kolose 1 ayat 2, itulah Rasul Paulus menulis kepada mereka, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Jadi berada dalam penjara di Roma pada juga saat dia tulis ini, ya. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Itu kali pertama dan satu-satunya kemunculan kata Kolose dalam kitab Kolose 1 ayat 2 ini, ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Jadi dia menulis kepada mereka. Dia pertama-tama memuji tentu saja bagaimana kasih mereka itu, ya, keberadaan mereka saat itu. Dan dalam Kolose 1 ayat 4, walaupun Rasul Paulus tidak pernah ke sana, ya, tapi seperti pelajaran kita katakan, kemungkinan dia mendengar tentang keberadaan orang-orang di Kolose dari muridnya Epafras itu, ya. Itulah yang didengar, itu yang dikatakan di sini dalam Kolose 1 ayat 4. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Dia tidak melihat secara langsung, Rasul Paulus tidak pergi secara langsung ke Kolose, tapi dia hanya dengar. Dari siapa? Dari Epafras. Itulah sebabnya dia berbicara bahwa Injil itu telah menjadi bagian orang-orang di Kolose juga, ya. Mereka mengenal dari siapa mereka, dari Injil itu dikenal oleh orang-orang di Kolose. Ayat 7 dari 1 Kolose ini katakan apa? Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasih, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Jadi Rasul Paulus apa? Rasul Paulus tidak melihat langsung umat-umat Tuhan yang di Kolose, tetapi hasil pekerjaannya di Efesus. Dia melayani di Efesus, mengabarkan Injil di Efesus, dan orang-orang yang datang melihat
dan mendengar pekabarannya itu kemudian apa? Menjadi orang percaya seperti Onesimus dan Epafras. Dan kemudian Epafras kembali ke Kolose, dan banyak orang-orang di Kolose itu yang apa ya? Orang di Kolose itu yang menerima kebenaran tersebut. Jadi kadang-kadang kita tidak mungkin apa ya, tidak secara langsung terlibat, tidak langsung melihat hasil dari pekerjaan kita. Tapi jangan kita pernah merasakan, aduh gimana ini, nggak ada hasilnya nih. Nggak ada hasilnya, mungkin kita pernah menginjil satu tempat, lalu nggak ada yang mau bertobat, nggak ada yang mau mendengarkan sepertinya untuk menerima Injil keselamatan Tuhan. Kita mungkin dapat menjadi kecil hati, tapi jangan menjadi kecil hati ya. Kita dilihat kadang-kadang kita yang kita dapat lakukan, kita tabur saja saudara. Kita tabur dan biarkan Roh Kudus yang bekerja ya. Berapa waktu yang lalu, seorang bekas murid saya di Ethiopia memberikan dia menulis satu teks messenger kepada saya dan juga foto. Ini dia dari murid saya namanya Wagari Tadese di Ethiopia Adventist College. Dia mengirimkan kepada kami itu foto buah nangka dari pohon yang sebelum kami 1 tahun sebelum kami pulang kembali dari Ethiopia atau selesai bertugas di Ethiopia, kami tanam itu pohon nangka. Ya, di tempat kami itu banyak sekali pohon. Ada pohon yang ditanam oleh misionaris-misionaris sebelumnya, mangga kah itu, atau advokat yang besarnya seperti kepala orang ya. Dan yang kami tanam sendiri di rumah kami yang pada saat itu di Ethiopia adalah nangka. Dan pada saat kami keluar dari Ethiopia, nggak ada kami melihat hasilnya. Tapi puji Tuhan ya. Kemudian Wagari katakan, oh pastor, dia bilang, ini ada hasil daripada buah yang dari pohon yang engkau tanam, yang Anda tanam. Tadinya orang-orang Ethiopia nggak tahu nih apa nih buahnya. Jadi tahun pertama itu dibuang begitu saja yang buah ini ya, pohon nangka ini. Tapi kemudian ada mungkin misionaris lain yang datang dan kasih tahu, itu enak sekali itu buah nangka tersebut. Dan mulailah orang-orang di Ethiopia juga mulai memakan. Jadi saya secara pribadi walaupun tidak melihat langsung hasilnya, tapi melalui foto ini dan itu dapat menjadi satu sukacita. Aduh, ternyata puji Tuhan ya, ada buahnya, ada hasilnya yang dapat dinikmati oleh orang lain. Jadi itulah ya. Sekali lagi, hanya sebagai satu ilustrasi bagaimana kadang-kadang kita tidak melihat hasil dari apa yang kita lakukan, tapi itu dapat dinikmati oleh generasi atau orang-orang lain ya. Dan bukan hanya tentang Injil yang dapat menjadi satu kekuatan yang telah diterima oleh orang Kolose. Pada saat dia menulis kepada orang-orang di Kolose, Rasul Paulus juga menyadari adanya masalah ya. Adanya masalah di sana. Tidak heran dalam Kolose 2 ayat 6 dikatakan, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Jadi ada masalahnya di sana ya. Ada masalah yang terjadi di Kolose. Ada ajaran atau kepercayaan salah yang menyebabkan perpecahan dan perselisihan di kalangan umat-umat Tuhan sendiri. Ya, yang pertama kita lihat itu adalah ajaran tentang apa? Ada dari filsafat kosong dan palsu. Ini dari filsafat orang-orang orang-orang kafir. Jadi mereka diserang dari luar, ya, orang-orang percaya di Kolose diserang dari luar. Dan kemudian siapa saja yang juga menyerang mereka. Orang-orang ini adalah pada saat mula-mula tentu saja saya percaya Epafras juga seperti Rasul Paulus, dia mulai mengajar itu kepada orang-orang Yahudi yang ada di diaspora, seperti orang Yahudi di Efesus. Itulah tempat pertama Rasul Paulus mulai menginjil. Dan demikian juga mungkin dengan Epafras, dia pergi ke sinagog-sinagog orang Yahudi yang banyak ya, juga di Kolose. Jadi masalah yang pertama tentu saja dapat terjadi dari orang-orang Yahudi dan juga dan juga orang-orang yang bukan Yahudi. Dan itulah filsafat kosong dan palsu. Kita bisa lihat dari Kolose 2:8 yang memberikan pengaruh yang buruk. Dan selain itu, ajaran-ajaran Yahudi itu yang masih dipegang oleh orang-orang Yahudi di Kolose, seringkali mereka mau itu supaya itu tetap dipraktekkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Padahal Rasul Paulus dan juga tentu saja Epafras mungkin sudah katakan, semua adat istiadat Yahudi, ritualisme, itu kan itu menunjukkan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu sudah datang. Karena Yesus Kristus sudah datang, maka dialah pemenuhan, dialah yang nyata daripada segala adat istiadat, segala ritualisme yang kita lakukan. Nggak perlu lagi kita seakan-akan masih menantikan Yesus Kristus. Tidak, dia sudah datang. Dialah yang harus sekarang kita Kita fokus kepada Yesus Kristus, bukan kepada adat istiadat seperti sunat dan lain sebagainya ya.
Itu yang utama. Jadi itulah serangan yang menyebabkan orang Kristen Orang Kristen mula-mula di Kolose ada perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Ada juga penyembahan malaikat. Ya, mereka menyembah malaikat. Bukan itu ya. Mungkin karena kebiasaan, karena adat istiadat orang-orang kafir, banyak ilah-ilah, banyak dewa-dewi. Jadi malaikat juga mereka pikir, kita juga kan coba menyembah para malaikat ya, malaikat Kolose 2:8. Dan bukan itu saja. Mereka melakukan segala penyembahan ini, melakukan adat istiadat dengan dengan kerendahan hati yang hanya berpura-pura. Seperti orang-orang Farisi mungkin begitu ya, pengaruh daripada orang Farisi, seakan-akan seperti orang yang beragama, tetapi sebenarnya itu hanya tidak berdasarkan dari hati. Tidak berdasarkan dari hati. Dan hanya ingin menunjukkan ibadah luar, ibadah lahiriah, bukan ibadah batinnya. Termasuk juga adalah penyiksaan diri. Kolose 2 ayat 23 bicara tentang Tentang penyiksaan diri. Jadi yang terjadi adalah ini adalah manifestasi luar. Segala yang terjadi itu adalah hal-hal yang adat istiadat, itu kan dapat dilihat. Penyembahan malaikat kelihatan di luar. Kerendahan hati, pura-pura dia seperti orang yang berpuasa dan orang saleh ya. Dan penyiksaan diri itu penyembahan luar. Rasul Paulus katakan kepada mereka, hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Masalahnya adalah masalah hati kalian. Inti masalah itu seringkali adalah untuk menutupi apa yang kacau, apa yang rusak dari dalam hati kita. Dan yang pertama Rasul Paulus tekankan adalah imoralitas di antara mereka juga ya. Kolose 3 ayat 5 katakan, karena itu dia katakan, matikanlah dalam dirimu, dari dalam hatimu segala sesuatu yang duniawi. Bukan matikan dari luar, orang lihat kita sudah jadi orang saleh, bukan. Matikanlah dari dalam dirimu sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Artinya, inti penyembahan berhala adalah kita menyatakan Allah itu tidak mencukupi kebutuhan kita. Makanya kita perlu menikmati hal-hal lainnya selain menikmati satu hubungan dengan Allah. Dan itu berasal dari keinginan hati dari umat manusia pada saat itu di Kolose. Dan berikutnya, itu dari hati juga timbul agresivitas, kemarahan, kekerasan ya, dari imoralitas dan kekerasan. Ya. Apa yang di sini? Kolose 3, 8 dan 9 katakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Tapi itulah orang-orang di Kolose ini mungkin dengan pengaruh yang begitu banyak, masalah imoralitas dan agresi yang menyebabkan kegeraman, kejahatan, kemarahan dari satu dengan yang lain. Ya, satu dengan yang lain. Inilah yang terjadi di Kolose. Menjadi satu pertanyaan bagi saudara dan saya. Apakah ini juga merupakan masalah untuk kita saat ini? Ya, adakah ini menjadi masalah untuk saat ini? Ya, bicara tentang imoralitas. Wah, kita nggak perlu lagi panjang lebar ya. Nggak perlu lagi panjang lebar. Bagaimana dunia itu sangat sangat mengizinkan ya, filsafat dunia katanya kalau suka sama suka silakan ya. Hawa nafsu kita itu penuhilah keinginan dirimu, yang penting suka dengan suka. Tapi selain itu adalah agresi ini sendiri. Kita menjadi pada saat ini orang-orang yang gampang sekali marah, gampang sekali tersinggung, gampang sekali menyatakan dan juga bertindak dengan kekerasan. Salah satu yang terjadi mungkin yang lebih hebat terjadi setelah pandemik ya, setelah pandemik adalah bukan lagi pandemik COVID-19, tapi itu epidemic of unkindness. Sudah menjadi masalah, walaupun belum pandemik, belum menyeluruh ya, tapi sudah mungkin saat ini bisa juga pandemik ya. Ketidakbaikan, tidak adanya kasih. Orang gampang sekali sikat menyikat. Saya tidak tahu, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia ya. Tapi di Amerika Serikat ini, begitu hebat ya, dua partai politik yang ada di Amerika Serikat, Demokrat dan Republikan ya, saling tidak bisa saling mencerca satu dengan yang lainnya, tidak bisa bertatap muka. Orang tua, kalau anaknya orang tua misalnya dari Demokrat atau Republikan, begitu anak mereka mau kawin dengan orang dari partai lain, kadang-kadang orang tua itu ada yang tidak mau menghadiri pesta pernikahan anaknya sendiri. Kenapa? Karena
calon mantunya itu adalah dari partai yang berbeda. Sejauh itu. Dan ini kalau hanya seperti tidak menghadiri pernikahan, ya mungkin masih agak, walaupun tidak baik, agak lunak. Tapi sekarang di Amerika ini begitu banyak terjadi kekerasan-kekerasan yang didasarkan atas politik, penembakan. Bukan hanya orang Republikan menembak orang-orang Demokrat, tapi juga Demokrat menembak orang apa? Republikan. Jadi kekerasan itu semakin apa? Semakin hebat pada saat ini. Dan inti daripada itu apa? Inti semuanya itu adalah karena hati manusia yang apa? Hati manusia yang tadinya mungkin baik ya. Tadinya masih baik, tapi sekarang entah bagaimana kita lebih apa? Yang dari dalam diri kita itu semakin apa? Keluar, gampang untuk keluar. Gampang ya. Dulu kita masih ada sopan santunnya. Masih ada mencoba untuk mencari keharmonisan bersama ya. Kebersamaan, gotong royong bersama dan lain sebagainya. Kebersamaan itu diutamakan. Tapi sekarang dengan teknologi dan lain sebagainya, kita lebih sering melihat bagaimana kita mengekspresikan diri kita sendiri. Dan pada saat kita seperti sosial media, kita mengekspresikan diri kita sendiri, maka apa yang keluar seringkali adalah apa yang dari dalam hati. Tadinya mungkin bisa ditutupi, tapi sekarang nampak jelas dengan adanya sosial media. Apa yang ada dalam diri kita. Nah, para psikolog bicara tentang conscious mind and subconscious mind. Jadi pemikiran yang apa? Yang ada di atas ya, yang idealnya yang kita mau tampilkan, dan ada yang apa? Insting lower subconscious yang ada di bawah. Ini seperti kalau kita buat perumpamaan ini seperti rumah yang satu lantai kalau di Amerika ini ya. Ada lantai utama. Lantai utama itulah tempat kita tinggal. Kita bisa bersihkan tempat itu, kita buat indah, kita taruh gambar kita atur serapi mungkin di lantai utama daripada rumah tersebut. Tapi kebanyakan rumah ada juga yang memiliki tentunya ruang bawah tanah, itu disebut dengan istilah di Amerika ini basement. Nah, basement ini seringkali itu tidak seindah ya, tidak seindah di lantai utama. Kenapa? Karena basement inilah tempat biasanya orang-orang di Amerika pada umumnya. Ada juga yang buat basementnya itu bagus sekali, tempat yang juga bagus ya. Tapi mayoritas basement itu tempat untuk taruh barang yang tidak perlu, tempat untuk simpan barang kiri kanan, kadang-kadang kotor, tidak dibersihkan, seperti di lantai utama ya. Seperti lantai, dan inilah kira-kira seperti itulah keadaan kita. Keadaan kita itu bagaikan dan kita tunjukkan di luar itu adalah lantai utama yang tentang keadaan kita ya. Kita menunjukkan kita sebagai orang yang baik ya. Kita bertindak, berkata-kata sesuai dengan apa? Sesuai dengan norma-norma masyarakat. Tetapi seringkali ada di dalam diri kita juga, dalam hati kita, walaupun saya mungkin lagi ngomong baik-baik dengan Anda, tapi dalam hati saya bisa saja saya sedang memikirkan tidak baik tentang Anda. Itu dapat terjadi. Kenapa? Tapi itu yang tidak baiknya itu saya selalu coba simpan itu di mana? Di basement. Yang kotor-kotornya itu saya simpan di basement. Tapi sesungguhnya conscious mind, alam sadar dan alam bawah sadar, ya, alam sadar itu yang di atas, alam bawah sadar itu yang basement yang kotor-kotor ini, itu yang sesungguhnya seringkali ada dalam diri kita. Tidak heran Alexander Solzhenitsyn ya, dia katakan apa? Akan sangat mudah jika orang baik itu ada di sana dan orang jahat itu di sana, atau ada terpisah antara orang baik dan orang jahat. Tetapi yang terjadi apa? Dia katakan, tetapi garis yang memisahkan kebaikan dan kejahatan itu menembus hati setiap manusia. Artinya dalam diri kita semua, dalam diri kita masing-masing, ada di luar yang kita bikin bisa sopan santun, yang di dalam hati kita mungkin yang apa? Yang istilahnya itu yang kita cuma bicarakan apa? Hanya dalam diri kita sendiri. Atau mungkin seperti contoh lain adalah ada orang keluarga misalnya, kalau di luar dia bicara baik-baik, tapi kalau di dalam rumah suami istri itu mungkin bicara yang menjelekkan tentang orang luar. Kenapa? Karena itu kan cuma saya dan istri saya sedang ngobrol tentang orang lain. Walaupun pada saat kita bertemu muka dengan orang lain tersebut, kita berdua, saya dan istri saya mungkin ngomongnya baik-baik, tapi di rumah kita bisa saja menjelekkan orang lain tersebut. Ya, jadi inilah yang sering terjadi. Ya, inilah yang sering terjadi, dan itulah sebabnya satu statement ini katakan apa? Ada kebaikan dan keburukan dalam hati setiap manusia. Dalam hati setiap manusia. Dan perjuangan hidup adalah menaklukkan keburukan dengan kebaikan. Menaklukkan keburukan dengan kebaikan. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya menaklukkan keburukan dengan kebaikan? Dunia pada zaman ini
Segala sesuatu itu dapat kita tampilkan dengan sosial media. Kita tanpa sadar kita sudah menyatakan isi hati kita. Kenapa? Karena Facebook saja misalnya. What is in your mind? Ya, Facebook kan untuk menulis wall kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Makanya kita pikir, ini kan cuman saya nih, cuman saya dan mobile phone saya. Ini nggak ada yang sedang lihat ini antara saya dan mobile phone saya. Jadi kalau demikian ya, kalau kan ini cuma saya dan mobile phone saya. Jadi nggak ada yang lihat. Jadi kita gampang sekali kita apa? Gampang sekali kita langsung apa? Mau tulis apa saja yang ada dalam pikiran kita tanpa kita sadari. Itu ribuan, kalau kita banyak friends kita ribuan orang bisa membaca apa yang ada dalam apa? Pikiran kita, seperti yang dimintakan oleh Facebook untuk kita tulis. Dan itu dapat berbahaya. Dapat berbahaya. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau dalam kita itu buruk, basement kita itu kotor, ya, ruang bawah tanah kita itu kotor, maka itu yang akan keluar. Itu yang akan keluar. Dan sukar sekali untuk mungkin menaklukkan keburukan, ya, dengan kebaikan. Ya, Rasul Paulus sendiri, kita sudah sering pelajari ayat ini, ya. Dalam Roma 7 ayat 19-20, Rasul Paulus katakan apa? Sebab bukan apa yang aku kendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi kita semua memiliki, there is good and bad in everyone. Ada yang baik dan buruk di dalam hati kita, di dalam dunia yang berdosa ini, ya, masih ada. Dan itulah Rasul Paulus bergumul, yang baik ini kok aku mestinya buat, kok aku gak buat. Kenapa aku tidak bisa membuatnya? Tidak heran dia katakan apa dalam ayat berikutnya, ya. Roma 7 ini ayat 24 dikatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa yang dapat melepaskan kita dari tubuh maut kita? Siapa yang melepaskan kita dari kekotoran hati yang ada dalam diri kita? Firman Tuhan kemudian menjawab itu sendiri. Firman Tuhan, Rasul Paulus kemudian di ayat 25, Rasul Paulus katakan apa? Syukur kepada Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi itu manusia lama kita itu, ya, harus dikuasai oleh manusia baru. Dan yang memperbaharui kita bukanlah diri kita. Rasul Paulus sendiri, seorang pemimpin Kristen, dia tidak bisa. Tapi yang memperbaharui kita, yang menaruh jubah kebenaran kepada kita, yang memberikan hati yang baru kepada kita, adalah Yesus Kristus sendiri. Adalah Yesus Kristus sendiri. Dan bersama dengan Yesus, itulah sebabnya dikatakan apa? Bersama dengan Yesus, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, ya kan? Matikanlah yang dunia, percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, yang semua yang sama dengan penyembahan berhala, dan dengan agresi juga apa? Buanglah semuanya itu. Jadi kalau ada yang mati, berarti ada yang akan hidup. Kalau ada yang dibuang, berarti ada yang akan diisi, ya. Nggak bisa kita biarkan kosong begitu saja hati kita. Kita buang kejahatan, hati kita jadi kosong, tapi nggak boleh kosong begitu saja. Nanti setannya balik lagi, ya. Setan bisa balik lagi ke tempat yang kosong. Harus kita isi. Dengan apa? Tentu saja dengan Kristus, ya. Dengan Yesus Kristus dan segala keindahan kasih Kristus. Itulah yang kita minta. Kita minta Tuhan, saya tahu ini satu tindakan yang tidak baik untuk saya lakukan. Tolong isi saya. Itulah sebabnya kita belajar firman Tuhan. Kita diisi dengan firman Tuhan. Supaya kita diingatkan, ya Pendeta Rantung, ini yang Anda pikirkan, yang Anda rencanakan, ini salah. Yang Anda mau katakan, ya, yang Anda mau katakan di Facebook wall Anda, walaupun itu berdasarkan hati Anda, tapi itu tidak baik, ya. Apakah Yesus mau menulis seperti itu di wall Facebooknya? Kalau Yesus punya Facebook, ya, punya Facebook account, apa kira-kira Yesus? Apa yang akan Yesus tulis, dengan kata lain? Jadi setiap kali kita berpikir, apa yang akan Yesus tulis? Jadi matikanlah dalam dirimu imoralitas. Buanglah semuanya agresi-agresi itu. Jadi dengan kata lain, solusi untuk masalah ini pada saat ini adalah tolaklah kemarahan, amarah, kedengkian, fitnah, bahasa kotor dan kebohongan. Khususnya juga dalam interaksi sehari-hari kita di sosial media. Sekali lagi kita berpikir hanya ini antara kita tidak melihat muka dengan orang lain yang kita mau hajar-hajaran dengan masalah politik, siapakah dia, ini orang Republikan atau orang Demokrat, kita hantam-hantaman di mana? Di cellphone kita nggak lihat beliau.
Mungkin kalau kita lihat orang tersebut muka dengan muka, kita nggak akan mungkin berkata-kata kotor seperti begitu ya. Tapi kalau di Facebook kan kita hantam-hantaman satu dengan yang lain, kan nggak ada yang lihat. Kita nggak seperti kita hadap muka dengan muka ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi buang itu, buang. Ya. Pikirkanlah, apakah ini sesuatu yang Yesus ingin tuliskan kalau Yesus itu ada di samping kita? Apakah ini saya akan tulis seperti itu? Jadi yang pertama ya, tolaklah kemarahan, amarah, kedengkian dan itu ya. Khususnya dalam interaksi sehari-hari kita di sosial media. Berikutnya, jangan membeda-bedakan perlakuan terhadap orang lain. Seperti pelajaran kita kemarin ya. Dari sudut etnisnya, dari suku, kelompok, dan lain sebagainya. Jangan beda-bedakan ya. Rasul Paulus banyak dia tulis itu dalam kitab Kolose ya. Jangan anggap ini orang Yahudi bukan Yahudi, orang kafir. Tidak, semua adalah anak-anak Tuhan ya. Bawa mereka ke dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Jangan memiliki perlakuan yang berbeda-beda satu dengan lain. Dan yang ketiga tentu saja, praktikanlah belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan yang sejati tentu saja ya. Bukan yang untuk dilihat dari luar, bukan ya. Kelemah lembutan, kesabaran dan pengampunan, semuanya terikat dengan sempurna oleh kasih. Oleh kasih. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Kolose 3:15, hendaklah damai sejahtera Kristus. Bukan damai sejahtera kita yang kita usahakan, kita nggak mungkin. Tapi hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, bukan dalam tindakan-tindakanmu di luar yang dilihat. Tidak, itu pertama-tama dari dalam hati. Memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Menjadi satu tubuh. Biarlah kita terus-menerus ya melihat kemuliaan Tuhan melalui firman-Nya dan melalui doa ya. Kita melihat kemuliaan Tuhan itu yang akan datang ya, yang telah datang dan sedang bekerja dalam hati kita. Sehingga apa? Kalau kita terus-menerus melihat kebesaran Tuhan, gantinya melihat hal-hal yang imoralitas, gantinya melihat hal-hal yang apa ya, yang agresif satu dengan yang lain, perang satu dengan yang lain karena beda partai dan lain sebagainya, beda suku dan lain sebagainya. Marilah kita melihat firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mempraktekkan firman Tuhan. Sehingga kita apa? Sehingga kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kiranya pada saat kita terus-menerus belajar firman Tuhan, diingatkan oleh firman Tuhan, dan membawa kita untuk apa? Sehingga itu dapat membawa kita memiliki satu kehidupan yang mulai dari dalam hati, yang menjauhkan diri kita dari imoralitas dan agresivitas yang seringkali menjadi bagian umat manusia pada saat ini. Kiranya ini dapat menjadi perenungan bagi kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali kita akan menutup acara kita dengan doa. Mari kita saat ini bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu telah menjadi bagian kami semua. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur. Kami dapat memperoleh pelajaran dari apa yang Rasul Paulus telah nyatakan kepada umat-umat Tuhan di Kolose pada saat itu, yang juga memiliki signifikansi bagi kami pada saat ini. Biarlah hati kami Tuhan dijauhkan dari dua masalah. Tentu saja banyak masalah, tapi dua masalah besar ini, imoralitas dan agresivitas ya, yang seringkali menguasai hati kami Tuhan. Biarlah ini membawa kami untuk melihat orang lain, walaupun mungkin berbeda suku, berbeda kepercayaan, keyakinan, berbeda pandangan politik. Tapi gantinya kami harus menyerang satu dengan yang lain dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Biarlah kami dapat memiliki kasih surga, kasih Kristus yang mengasihi umat manusia pada saat kami berada dalam dosa sekalipun. Dan membawa kami ke dalam satu persekutuan dengan Engkau. Merubah hati kami, merubah diri kami, agar menjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekali lagi hamba berdoa bagi semua umat-umat-Mu yang sedang menundukkan kepala. Biarlah penyertaan Tuhan menjadi bagian kami semua. Biarlah penyertaan-Mu menjadi bagian Ibu Mutiara Silaban, menjadi bagian Ibu Yola Senduk, dan saudari kami lain yang mungkin hamba tidak sempat sebutkan satu persatu. Menjadi bagian saudari Lucy juga yang ada di California. Kiranya Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian mereka. Kami berdoa juga bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada. Berdoa bagi keluarga Sangir Oki Mamait, bagi Om Jimmy yang kemarin merayakan ulang tahunnya. Kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan akan menjadi bagian
Om Jimmy atau Bapak Jimmy Sangiroki. Kiranya kesetiaan dari surga akan terus menjadi bagiannya, membawa dia untuk tetap memiliki satu kehidupan yang bersama-sama dengan Engkau. Berkati juga Ibu Reni atau Tante Reni dan Kristi. Tuhan akan selalu menyatukan keluarga ini. Berkati juga keluarga-keluarga lainnya, terus berdoa bagi keluarga Sumilat Kampungan, berdoa bagi Kres, berdoa bagi Hetty, berdoa bagi Kristi dan Timothy dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah Tuhan akan selalu meneguhkan, bawa mereka dalam setiap pelayanan demi pelayanan yang mereka terus dapat lakukan. Demikian juga hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Harold, Bapak Harold Tombeng. Kami berdoa bagi Bapak Harold, Ibu Ani. Tuhan akan satukan terus keluarga ini dalam kasih surga. Demikian juga anak-anak Andy dan Angel. Kami berdoa kiranya mereka, Tuhan, akan selalu mendapatkan tuntunan dan kekuatan yang pasti dari surga. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada begitu banyak lagi nama-nama yang tidak sempat hamba sebutkan, tapi biarlah Engkau melihat keberadaan kami semua. Dan tuntunlah kami agar selalu dapat berjalan bersama dengan Engkau. Inilah doa kami Tuhan. Inilah permohonan kami yang hamba bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Terima kasih sudah bersama-sama hingga saat ini. Sampai bertemu kembali di waktu yang akan kita bersama-sama di acara ibadah kita. Tuhan memberkati Anda semua.